Halo, ya apa kabar rek? Oto Jatim menjadi salah satu tim penguji tes konsumsi BBM DFSK Supercap di Surabaya 14 Oktober 2021. Mr. Jansen selaku Operasional Manager Manang Sejahtera Abadi selaku main dealer DFSK Jatim mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan event nasional ketiga dan sekarang giliran kota Surabaya. Kalau nggak salah menjadi kota Surabaya untuk diadakannya event Media Challenge ya, Supercap Media Challenge SCMC, dimana ini sekali lagi untuk kita mengenalkan secara lebih lagi produk kita Supercap, di mana media kita undang secara langsung menjadi saksi bagaimana merasakan keiritan dan juga ketangguhan daripada produk Supercap kita di DFSK. Itu sih Pak. Sambil ada acara donasi gitu Pak? Iya, jadi untuk itu berikut semen yang kita kan membawa semen masing-masing 1 ton, di mana nanti di akhir finish kita akan memberikan donasi kepada rumah ibadah di masjid di sekitar hilir kami untuk memberikan semen itu kepada rumah ibadah. Sampai luber, Masih luber banget. wah cuma luber banget. Oke. Wah berkurang. Wah berkurang. Wah berkurang. Setelah itu kita segel, dikunci dulu, langsung disegel. Setelah melakukan uji konsumsi BBM di Bali dan Bandung beberapa waktu lalu, kini DFSK sekali lagi diuji konsumsi BBM-nya di kota Surabaya dengan berkeliling Surabaya hingga Sidoarjo sejauh 62 km dengan membawa beban 1 ton semen untuk kegiatan CSR, yaitu untuk renovasi rumah ibadah dengan total donasi sebanyak 5 ton. Di pengujian kali ini, kabin mobil diisi dengan 2 orang wartawan dan baknya diberi muatan semen 1 ton dengan menempuh jarak total 62 km. Uji coba dilakukan pada siang hari yang panas melewati rute kombinasi kemacetan dan jalan tol. Perlu diketahui bahwa mobil yang akan diuji ini adalah bukan mobil baru, alias mobil operasional customer yang telah dipakai 1 hingga 3 tahun. Bengkel resmi DFSK Manang Sejahtera Abadi memastikan bahwa kondisi 5 kendaraan yang diuji dalam keadaan standar dan prima. DFSK Supercap punya 2 varian mesin, yaitu mesin bensin 1500 cc bertenaga 102 dega dan torsi 140 Nm, dan varian diesel 1300 cc dengan tenaga 75 deka dengan torsi 190 Nm lebih besar. Tapi yang kita uji kali ini adalah yang tipe bensin. Kedua, sedang proses pengisian ulang nih. Ini mobilnya Mr. Jambul nih. Pelan-pelan Mas. Berapa ya kira-kira? Media yang turut ambil bagian di pengujian ini antara lain Kompas, CNN, Autofan, Cinta Mobil, Oto Jatim, Auto Plaza, Tribun News, Auto Plus, Automotive Zone, dan Berita Surabaya. Semua DFSK Supercap mempunyai bak dengan bentuk flat deck dengan dimensi 2,4 meter panjangnya, lebar 1,6 meter, dan tinggi 34 cm. Ini menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya. Dengan ukuran dimensi tersebut, mobil ini mampu mengangkat beban hingga 1,4 ton. Dan hasilnya, dengan teknik full to full, konsumsi BBM DFSK Supercap 1500 cc berhasil menyentuh hasil 12,9 km per liter ini di Surabaya, dan yang mencapainya adalah wartawan dari Kompas. Sedangkan Oto Jatim sendiri angkanya ada di 12,7 km per liter. Hasil ini berbeda dengan hasil pengujian di Pulau Dewata dan Jawa Barat waktu lalu. Karena kenapa? Di sana tidak sepanas dan semacet Surabaya Sidoarjo. Tim penguji di Bali berhasil membukukan 15,4 km per liter, sedangkan di Bandung mendapatkan angka 15,8 km per liter. Baik Sobat Oto Jatim, sampai jumpa pada video berikutnya. Like dan subscribe video ini, pantau channel kami otojatim.com, dan main-main ke website kami otojatim.com. Sampai jumpa, terima kasih.
Berbicara mengenai kategori Adaptive Cruise, di dalam kategori ini terdapat 4 fitur yang sangat berguna bagi pengemudi, yaitu Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistant, Traffic Jam Assistant, dan Intelligent Cruise Assistant. Dengan fitur ini, pengemudi semakin mudah ketika melewati jalan bebas hambatan atau tol. Pengemudi tidak harus menginjak pedal gas dan rem, karena Almas RS sudah otomatis ngikutin kendaraan di depan. Jarak aman kendaraan di depan bisa diatur dengan menekan tombol, dan pengemudi bisa mengatur jarak antara kendaraan di depan. Praktis banget. Enaknya, Wuling Almas RS ini ketika belok dan Adaptive Cruise Control aktif, juga bisa menyesuaikan kecepatan. Jadi misalnya ACC aktif di kecepatan 60 km per jam di jalan tol, dan tiba-tiba ada tikungan atau belokan landai, otomatis komputer akan menyuruh mobil untuk mengurangi kecepatan agar lebih aman. Pengemudi tetap santai tanpa harus menginjak pedal gas atau rem. Untuk fitur ICA dan TJA ini bisa lebih memudahkan pengendaranya di kemacetan. Karena di kemacetan atau padat, Almas RS ini tidak perlu menginjak pedal gas serta rem. Dan pastinya juga bisa menjaga jarak ke mobil di depannya secara otomatis. Bahkan di kemacetan yang parah pun, pengemudi tidak perlu menginjak rem. Untuk mengaktifkan ragam fitur Adaptive Cruise ini, pengemudi hanya perlu menekan tombol di steering panel. Jika sudah muncul angka kecepatan di MID, maka kendaraan akan menjaga kecepatan di angka tersebut dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Untuk menonaktifkannya, pengemudi dapat menginjak rem dan kembali menyesuaikan kecepatan secara manual. Sistem Keselamatan Daihatsu Advanced Safety Assist atau ASA. Sistem yang telah terpasang di mobil Daihatsu Jepang kini hadir di Indonesia pada model terbaru Daihatsu Rocky. Daihatsu ASA merupakan fitur keselamatan yang berfungsi memberikan bantuan bagi pengemudi untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Fitur Daihatsu ASA saat ini hanya tersedia pada Daihatsu Rocky varian 1000cc Turbocharged ASA. Berikut adalah penjelasan fitur-fitur dan manfaat Daihatsu ASA. Yang pertama adalah Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking. Merupakan fitur peringatan dan pendukung pengereman untuk mengurangi resiko terjadinya tabrak depan. Pernahkah Anda memiliki pengalaman mobil di depan Anda mengerem mendadak dan Anda terlambat menginjak rem karena jarak terlalu dekat? Sistem Daihatsu ASA membantu Anda mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Saat kamera stereo mendeteksi adanya kemungkinan benturan, maka sistem akan memperingatkan pengemudi dengan suara dan munculnya tanda peringatan di meter cluster. Selanjutnya, sistem Daihatsu ASA akan membantu pengereman sehingga mengurangi potensi kecelakaan. Fitur ini membantu menghindari dan mengurangi efek risiko benturan sehingga lebih aman bagi pengemudi dan penumpang. Sistem keselamatan global terkini. Yang kedua adalah fitur Pedal Miss Operation Control, yaitu fitur yang menahan laju mobil jika terjadi salah injak gas dan ada objek di depan mobil. Fitur ini hanya berfungsi pada saat mobil melaju ke depan. Pernahkah Anda mendengar berita di mana pengendara ingin menginjak pedal rem tapi malah menginjak pedal gas dan akibatnya pengendara terluka serius? Daihatsu ASA telah dilengkapi fitur untuk menghindari kejadian seperti ini. Jika pedal gas diinjak dan sistem mengindikasikan ada bidang padat besar atau tembok di depan mobil, maka sistem akan menahan laju kendaraan. Kemudian, bersamaan dengan munculnya suara dan tanda peringatan di meter cluster, tidak ada lagi kekhawatiran salah injak pedal gas, lebih aman dari mobil lain di kelasnya. Yang ketiga adalah Front Departure Alert, merupakan fitur yang memberikan peringatan saat mobil di depan bergerak maju. Apakah Anda memiliki pengalaman saat menunggu di lampu merah, kemudian saat lampu hijau, mobil di depan Anda bergerak dan Anda tidak menyadarinya?
Sistem peringatan di ASA akan memberitahu Anda saat mobil di depan Anda mulai berjalan dengan suara dan indikator muncul di panel meter cluster. Fitur ini akan memberitahu Anda dan meminimalkan kemungkinan diklakson oleh mobil belakang Anda. Terakhir adalah fitur Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, yaitu fitur yang memberikan peringatan dan koreksi setir oleh sistem saat mobil keluar jalur. Pernahkah Anda memiliki pengalaman saat menyetir dalam kondisi yang lelah karena berkendara terlalu lama di jalan tol dan tiba-tiba mobil berpindah jalur? Daihatsu ASA tidak hanya memberikan peringatan dengan bunyi dan tanda peringatan di meter cluster saat Anda berpindah jalur secara tidak sengaja, tetapi sistem juga membantu mengkoreksi setir Anda kembali ke jalur semula. Lebih aman dengan sistem kemudi yang mampu mengkoreksi setir secara otomatis. Daihatsu ASA bukanlah kendaraan otonomus dan hanya berfungsi untuk mengurangi dampak dari kecelakaan lalu lintas. Pengemudi harus tetap berkendara dengan aman, mengikuti peraturan lalu lintas dengan tetap mengutamakan safety driving. Daihatsu ASA memiliki keterbatasan untuk mengenali benda dan mengontrol performa kendaraan. Pengemudi dilarang terlalu mengandalkan sistem ASA yang terdapat di kendaraan. Gimana sensasinya? Jalannya kurang panjang, kurang lebar, kurang luas, gak bisa main gas. Tenaganya berlebih nih. Harusnya luar kota juga ya. Komender gimana? Boncengan sama Mbak Yola? Mantep. Tarikannya. Halo, ya apa kabar rek? Oto Jatim menjadi salah satu tim penguji tes konsumsi BBM DFSK Super App di Surabaya 14 Oktober 2021. Mr. Jansen selaku Operasional Manager Manang Sejahtera Abadi selaku main dealer DFSK Jatim mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan event nasional ketiga dan sekarang giliran kota Surabaya. Kalau nggak salah menjadi kota Surabaya untuk diadakannya event Media Challenge ya, Super Camp Media Challenge SCMC, di mana ini sekali lagi untuk kita mengenalkan secara lebih lagi produk kita Super Camp, di mana media kita undang secara langsung menjadi saksi bagaimana merasakan keiritan dan juga ketangguhan daripada produk Super Camp kita di DFSK. Itu sih Pak. Sambil ada acara donasi gitu Pak? Ya, jadi untuk itu berikut semen yang kita kan membawa semen masing-masing 1 ton, di mana nanti di akhir finish kita akan memberikan donasi kepada rumah ibadah di masjid di sekitar hilir kami untuk memberikan semen itu kepada rumah ibadah. Sampai luber. Masih luber banget. Waduh, luber banget. Oke. Wah berkurang. Wah, berkurang. Wah berkurang. Setelah itu kita segel, dikunci dulu, langsung disegel. Setelah melakukan uji konsumsi BBM di Bali dan Bandung beberapa waktu lalu, kini DFSK sekali lagi diuji konsumsi BBM-nya di kota Surabaya dengan berkeliling Surabaya hingga Sidoarjo sejauh 62 km dengan membawa beban 1 ton semen untuk kegiatan CSR, yaitu untuk renovasi rumah ibadah dengan total donasi sebanyak 5 ton. Di pengujian kali ini, kabin mobil diisi dengan 2 orang wartawan dan baknya diberi muatan semen 1 ton dengan menempuh jarak total 62 km. Uji coba dilakukan pada siang hari yang panas melewati rute kombinasi kemacetan dan jalan tol.
Perlu diketahui bahwa mobil yang akan diuji ini adalah bukan mobil baru, alias mobil operasional customer yang telah dipakai 1 hingga 3 tahun. Bengkel resmi DFSK Manang Sejahtera Abadi memastikan bahwa kondisi 5 kendaraan yang diuji dalam keadaan standar dan prima. DFSK Supercab punya 2 varian mesin, yaitu mesin bensin 1500 cc bertenaga 102 deka dan torsi 140 Nm, dan varian diesel 1300 cc dengan tenaga 75 deka dengan torsi 190 Nm lebih besar. Tapi yang kita uji kali ini adalah yang tipe bensin. Kedua, sedang proses pengisian ulang nih. Ini mobilnya Mr. Jambul nih. Pelan-pelan mas. Berapa ya kira-kira? Media yang turut ambil bagian di pengujian ini antara lain Kompas, CNN, Autofan, Cinta Mobil, Auto Jatim, Auto Plaza, Tribun News, Auto Plus, Automotive Zone, dan Berita Surabaya. Semua DFSK Supercab mempunyai bak dengan bentuk flat deck dengan dimensi 2,4 meter panjangnya, lebar 1,6 meter, dan tinggi 34 cm. Ini menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya. Dengan ukuran dimensi tersebut, mobil ini mampu mengangkat beban hingga 1,4 ton. Dan hasilnya, dengan teknik full to full, konsumsi BBM DFSK Supercab 1200 cc berhasil menyentuh hasil 12,9 km per liter ini di Surabaya. Dan yang mencapainya adalah wartawan dari Kompas. Sedangkan Auto Jatim sendiri angkanya ada di 12,7 km per liter. Hasil ini berbeda dengan hasil pengujian di Pulau Dewata dan Jawa Barat waktu lalu. Karena kenapa? Di sana tidak sepanas dan semacet Surabaya Sidoarjo. Tim penguji di Bali berhasil membekukan 15,4 km per liter, sedangkan di Bandung mendapatkan angka 15,8 km per liter. Baik Sobat Auto Jatim, sampai jumpa pada video berikutnya. Like dan subscribe video ini, pantau channel kami autojatim.com, dan main-main ke website kami autojatim.com. Sampai jumpa, terima kasih. Berbicara mengenai kategori Adaptive Cruise, di dalam kategori ini terdapat 4 fitur yang sangat berguna bagi pengemudi, yaitu Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistant, Traffic Jam Assistant, dan Intelligent Cruise Assistant. Dengan fitur ini, pengemudi semakin mudah ketika melewati jalan bebas hambatan atau tol. Pengemudi tidak harus menginjak pedal gas dan rem, karena Almas RS sudah otomatis ngikutin kendaraan di depannya. Jarak aman kendaraan di depan bisa diatur dengan menekan tombol, dan pengemudi bisa mengatur jarak antara kendaraan di depan. Praktis banget. Enaknya, Wuling Almas RS ini ketika belok dan Adaptive Cruise Control aktif, juga bisa menyesuaikan kecepatan. Jadi misalnya ACC aktif di kecepatan 60 km per jam di jalan tol, dan tiba-tiba ada tikungan atau belokan landai, otomatis komputer akan menyuruh mobil untuk mengurangi kecepatan agar lebih aman. Pengemudi tetap santai tanpa harus menginjak pedal gas atau rem. Untuk fitur ICA dan TJA ini bisa lebih memudahkan pengendaranya di kemacetan. Karena di kemacetan atau padat, Almas RS ini tidak perlu menginjak pedal gas serta rem. Dan pastinya juga bisa menjaga jarak ke mobil di depannya secara otomatis. Bahkan di kemacetan yang parah pun, pengemudi tidak perlu menginjak rem. Untuk mengaktifkan ragam fitur Adaptive Cruise ini, pengemudi hanya perlu menekan tombol di steering panel. Jika sudah muncul angka kecepatan di MID, maka kendaraan akan menjaga kecepatan di angka tersebut
dan menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Untuk menonaktifkannya, pengemudi dapat menginjak rem dan kembali menyesuaikan kecepatan secara manual. Sistem Keselamatan Daihatsu Advanced Safety Assist atau ASA. Sistem yang telah terpasang di mobil Daihatsu Jepang kini hadir di Indonesia pada model terbaru Daihatsu Rocky. Daihatsu ASA merupakan fitur keselamatan yang berfungsi memberikan bantuan bagi pengemudi untuk meminimalkan resiko kecelakaan. Fitur Daihatsu ASA saat ini hanya tersedia pada Daihatsu Rocky varian 1000cc Turbocharged ASA. Berikut adalah penjelasan fitur-fitur dan manfaat Daihatsu ASA. Yang pertama adalah Pre-Collision Warning dan Pre-Collision Braking. Merupakan fitur peringatan dan pendukung pengereman untuk mengurangi resiko terjadinya tabrak depan. Pernahkah Anda memiliki pengalaman mobil di depan Anda mengerem mendadak dan Anda terlambat menginjak rem karena jarak terlalu dekat? Sistem Daihatsu ASA membantu Anda mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Saat kamera stereo mendeteksi adanya kemungkinan benturan, maka sistem akan memperingatkan pengemudi dengan suara dan munculnya tanda peringatan di meter cluster. Selanjutnya, sistem Daihatsu ASA akan membantu pengereman sehingga mengurangi potensi kecelakaan. Fitur ini membantu menghindari dan mengurangi efek risiko benturan sehingga lebih aman bagi pengemudi dan penumpang. Sistem keselamatan global terkini. Yang kedua adalah fitur Pedal Misoperation Control, yaitu fitur yang menahan laju mobil jika terjadi salah injak gas dan ada objek di depan mobil. Fitur ini hanya berfungsi pada saat mobil melaju ke depan. Pernahkah Anda mendengar berita di mana pengendara ingin menginjak pedal rem tapi malah menginjak pedal gas dan akibatnya pengendara terluka serius? Daihatsu ASA telah dilengkapi fitur untuk menghindari kejadian seperti ini. Jika pedal gas diinjak dan sistem mengindikasikan ada bidang padat besar atau tembok di depan mobil, maka sistem akan menahan laju kendaraan. Kemudian, bersamaan dengan munculnya suara dan tanda peringatan di meter cluster, tidak ada lagi kekhawatiran salah injak pedal gas, lebih aman dari mobil lain di kelasnya. Yang ketiga adalah Front Departure Alert, merupakan fitur yang memberikan peringatan saat mobil di depan bergerak maju. Apakah Anda memiliki pengalaman saat menunggu di lampu merah, kemudian saat lampu hijau, mobil di depan Anda bergerak dan Anda tidak menyadarinya? Sistem peringatan di ASA akan memberitahu Anda saat mobil di depan Anda mulai berjalan dengan suara dan indikator muncul di panel meter cluster. Fitur ini akan memberitahu Anda dan meminimalkan kemungkinan diklakson oleh mobil belakang Anda. Terakhir adalah fitur Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, yaitu fitur yang memberikan peringatan dan koreksi setir oleh sistem saat mobil keluar jalur. Pernahkah Anda memiliki pengalaman saat menyetir dalam kondisi yang lelah karena berkendara terlalu lama di jalan tol dan tiba-tiba mobil berpindah jalur? Daihatsu ASA tidak hanya memberikan peringatan dengan bunyi dan tanda peringatan di meter cluster saat Anda berpindah jalur secara tidak sengaja, tetapi sistem juga membantu mengkoreksi setir Anda kembali ke jalur semula. Lebih aman dengan sistem kemudi yang mampu mengkoreksi setir secara otomatis. Daihatsu ASA bukanlah kendaraan otonomus dan hanya berfungsi untuk mengurangi dampak dari kecelakaan lalu lintas. Pengemudi harus tetap berkendara dengan aman, mengikuti peraturan lalu lintas dengan tetap mengutamakan safety driving. Daihatsu ASA memiliki keterbatasan untuk mengenali benda dan mengontrol performa kendaraan. Pengemudi dilarang terlalu mengandalkan sistem ASA yang terdapat di kendaraan. Gimana sensasinya? Jalannya kurang panjang, kurang lebar, kurang luas, gak bisa main gas. Tenaganya berlebih ini. Harusnya luar kota kita ya. Komendar gimana? Boncengan sama Mbak Yola?
Tarikannya. Keren banget. Halo, ya apa kabar rek? Oto Jatim menjadi salah satu tim penguji tes konsumsi BBM DFSK Supercab di Surabaya 14 Oktober 2021. Mr. Jansen selaku Operasional Manager Manang Sejahtera Abadi selaku main dealer DFSK Jatim mengatakan bahwa kegiatan kali ini merupakan event nasional ketiga dan sekarang giliran kota Surabaya. Kalau nggak salah menjadi kota Surabaya untuk diadakannya event Media Challenge ya, Supercab Media Challenge SCMC, di mana ini sekali lagi untuk kita mengenalkan secara lebih lagi produk kita Supercab, di mana media kita undang secara langsung menjadi saksi bagaimana merasakan keiritan dan juga ketangguhan daripada produk Supercab kita di DFSK. Itu sih Pak. Sambil ada acara donasi gitu Pak? Ya, jadi untuk itu berikut semen yang kita kan membawa semen masing-masing 1 ton, di mana nanti di akhir finish kita akan memberikan donasi kepada rumah ibadah di masjid di sekitar bujur kami untuk memberikan semen itu kepada rumah ibadah. Pakai luber. Masih luber banget. Waduh, luber banget. Oke. Wah berkurang. Wah, berkurang. Wah berkurang. Setelah itu kita segel, dikunci dulu, langsung disegel. Setelah melakukan uji konsumsi BBM di Bali dan Bandung beberapa waktu lalu, kini DFSK sekali lagi diuji konsumsi BBM-nya di kota Surabaya dengan berkeliling Surabaya hingga Sidoarjo sejauh 62 km dengan membawa beban 1 ton semen untuk kegiatan CSR, yaitu untuk renovasi rumah ibadah dengan total donasi sebanyak 5 ton. Di pengujian kali ini, kabin mobil diisi dengan 2 orang wartawan dan baknya diberi muatan semen 1 ton dengan menempuh jarak total 62 km. Uji coba dilakukan pada siang hari yang panas melewati rute kombinasi kemacetan dan jalan tol. Perlu diketahui bahwa mobil yang akan diuji ini adalah bukan mobil baru, alias mobil operasional customer yang telah dipakai 1 hingga 3 tahun. Bengkel resmi DFSK Manang Sejahtera Abadi memastikan bahwa kondisi 5 kendaraan yang diuji dalam keadaan standar dan prima. DFSK Supercab punya 2 varian mesin, yaitu mesin bensin 1500 cc bertenaga 102 deka dan torsi 140 Nm, dan varian diesel 1300 cc dengan tenaga 75 deka dengan torsi 190 Nm lebih besar. Tapi yang kita uji kali ini adalah yang tipe bensin. Kedua, ini sedang proses pengisian ulang nih. Ini mobilnya Mr. Jambul nih. Pelan-pelan Mas. Berapa ya kira-kira? Media yang turut ambil bagian di pengujian ini antara lain Kompas, CNN, Autofan, Cinta Mobil, Oto Jatim, Auto Plaza, Tribun News, Auto Plus, Automotive Zone, dan Berita Surabaya. Semua DFSK Supercab mempunyai bak dengan bentuk flat deck dengan dimensi 2,4 meter panjangnya, lebar 1,6 meter dan tinggi 34 cm. Ini menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya. Dengan ukuran dimensi tersebut, mobil ini mampu mengangkat beban hingga 1,4 ton. Dan hasilnya, dengan teknik full to full, konsumsi BBM DFSK Supercab 1500 cc berhasil menyentuh hasil 12,9 km per liter ini di Surabaya, dan yang mencapainya adalah wartawan dari Kompas. Sedangkan Oto Jatim sendiri angkanya ada di 12,9